Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pedagang ketan bakar di Kota Cimahi nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu. Belasan pelaku perdagangan manusia dibekuk saat akan menjual bayi ke Singapura. Kuota penerimaan siswa sekolah negeri ditambah. SMA dan SMK swasta di Kota Tasikmalaya terancam gulung tikar karena kekurangan siswa. Ya, jajaran Polres Kuningan menggagalkan aksi balap liar pada Minggu dini hari. Puluhan sepeda motor serta remaja diamankan di Mapolres Kuningan. Puluhan remaja ini digiring bersama sepeda motor mereka oleh polisi ke Mapolres Kuningan Minggu dini hari setelah ketahuan melakukan balapan liar di kawasan Islamic Center Kuningan sejak pukul 3 dini hari hingga setelah azan subuh. Dari operasi tersebut disita 21 unit sepeda motor bersama pemiliknya yang diduga joki balap liar serta penonton. Sebagian sepeda motor yang diamankan tidak memiliki plat nomor dan berknalpot brong. Patroli dilakukan jajaran Polres Kuningan menanggapi banyaknya warga yang resah atas aksi balap liar yang kerap terjadi menjelang pagi. Kita melakukan penyisiran karena banyak sekali pelaporan dari masyarakat, aduan dari masyarakat tentang aksi balap liar ini. Waktunya kapan itu tuh biasanya? Untuk waktu kebanyakan itu kalau nggak salah 03 bolong-bolong, sampai sampai terbitnya matahari. Menjelang pagi berarti? Menjelang pagi. Tadi saya interogasi sekilas, di sini saya temukan ada yang joki, begitu juga ada yang menonton. Kini polisi masih memeriksa dokumen pajak dan kepemilikan sepeda motor yang telah disita. Polisi juga akan memanggil para orang tua remaja yang terjaring razia agar memberi pengertian kepada anak mereka akan bahaya balap liar dan tidak memberikan anak mereka yang masih di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ya, seorang ayah di Kabupaten Tasikmalaya setubuhi anak kandung berulang kali. Aksi bejat tersebut diketahui setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak tirinya. Sambil menangis pilu, wanita ini menceritakan aksi bejat suaminya kepada para tetangga. Ia begitu terkejut saat mengetahui sang suami tega meruda paksa anak kandungnya sendiri berulang kali. Ironisnya, aksi bejat sang ayah dilakukan berulang kali kepada anaknya yang masih di bawah umur di rumah korban di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Video curhatan sang ibu pun viral dan membuat pelaku sempat melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku ditangkap saat pulang ke Tasikmalaya. Pria berinisial R ini pun tak bisa berkutik saat digiring ke Mapolres Tasikmalaya. Ternyata aksi bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2024. Korban selalu diancam akan dipukul dan tidak diberi jajan jika tak menuruti kemauan pelaku. Pada sekitar bulan Juni yang lalu, di mana menurut informasi daripada korban sendiri sudah beberapa kali dilakukan oleh orang tua kandungnya atau si tersangka ini saat korban sedang tidur ya. Peristiwa itu berulang. Nah, si korban akhirnya tidak kuat dan menceritakan kepada kakak tirinya. Begitu. Incest sudah kami tindak lanjuti dan saat ini sudah kami tahan. Ya. Kemarin sudah kami tangkap karena yang bersangkutan ini pada saat peristiwa ini cukup viral di masyarakat, yang bersangkutan melarikan diri ke Jawa. Ya, sehingga alhamdulillah pada hari kemarin tanggal 8 kami tim penyidik dan opsional berhasil mengamankan pelaku pada saat pelaku kembali ke Tasik dan bersembunyi di satu tempat. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti alat kontrasepsi dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.
Sejumlah pemotor nekat putar balik dan lawan arah untuk menghindari razia operasi Patuh Lodaya di Bundaran Binokasi, Kabupaten Sumedang. Puluhan pengendara yang melanggar terjaring dalam operasi ini. Para pengendara motor ini tiba-tiba putar balik saat melihat sejumlah petugas berjaga di pinggir jalan. Mereka bahkan nekat lawan arah untuk menghindari razia. Razia Operasi Patuh Lodaya 2025 digelar di Bundaran Binokasi, Kabupaten Sumedang, Senin siang. Razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang menargetkan sejumlah pelanggar kasat mata seperti pemotor tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara sambil bermain ponsel, hingga berkendara melebihi batas kecepatan. Salah seorang pelanggar mengaku sudah mengetahui adanya operasi Patuh Lodaya. Namun kedapatan berkendara tanpa memiliki SIM, pelanggar pun harus mengikuti sidang yang telah dijadwalkan. Emang belum sempat buat, soalnya ini motornya emang baru jadi, baru ngambil. Seminggu ini mau ada operasi patuh razia kayak gini, tahu nggak sih? Iya tahu, dari tanggal 14, dari mulai tanggal 14 katanya ada razia besar-besaran. Cuma emang belum punya. Emang jadwal pulangnya hari ini gitu, jadi ya udahlah. Terus Dalam operasi patuh ini, pelanggar bukan hanya diberikan teguran, namun diberikan tindakan berupa tilang. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban kelancaran berlalu lintas oleh masyarakat. Jadi jangan operasi tersebut, oh ini polisi nakut-nakutin, enggak. Ini hanya bagian dari pelayanan masyarakat, yang mana pengguna jalan ini kan tidak hanya 1, 2, 3 orang. Artinya semua masyarakat menggunakan jalan. Ada satu yang melanggar, ada satu yang tidak sesuai dengan keselamatan berlalu lintas, yaitu otomatis membahayakan banyak orang. Pada hari pertama pelaksanaan tercatat sebanyak 50 pelanggar ditindak oleh Satlantas Polres Sumedang. Total sebanyak 425 personel gabungan dikerahkan selama operasi Patuh Lodaya yang digelar selama 2 pekan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang pedagang ketan bakar nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan alasan menambah modal usaha. Ratusan lembar uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000 disita dari tangan pelaku. Tim Reskrim Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Pria bernama Agus Gunawan, si pembuat uang palsu pun dibekuk. Dari rumah tersangka didapati sejumlah alat produksi seperti tinta, printer, dan bahan baku lain. Polisi juga menemukan lebih dari 400 lembar uang palsu, pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Tingkat kemiripannya bisa mengecoh banyak korban. Pelaku yang berprofesi sebagai pedagang ketan bakar berdalih mencetak uang palsu untuk modal usaha. Tapi polisi juga menemukan fakta lain. Pria 20 tahun itu juga menjual uang palsu melalui media sosial. Untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya. Tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram dengan orang-orang yang dia kenal. Seperti tadi kami sampaikan, untuk 100.000 berarti akan mendapatkan 300.000 uang palsu. Tersangka belajar mencetak uang palsu dari seorang berinisial YW yang kini dalam buruan polisi. Akibat perbuatannya, pria lulusan SMK tersebut dijerat pasal pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, Polda Jawa Barat menangkap 12 wanita pelaku perdagangan manusia. Sindikat tersebut dibekuk saat hendak jual 6 bayi asal Jawa Barat dan Tangerang ke Singapura. Masker buka. Ke-12 wanita anggota sindikat perdagangan bayi tiba di Mapolda Jabar Senin malam. Mereka ditangkap karena memperdagangkan bayi ke Singapura. 5 bayi yang hendak diantar ke pembeli berasal dari Bandung diamankan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Sementara satu bayi diamankan saat masih berada di Tangerang, Banten. Ke-12 anggota sindikat perdagangan bayi ini pun punya peran berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada yang penampungnya dan juga ada pembuat surat-suratnya dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Terbongkarnya sindikat perdagangan bayi bermula dari laporan salah satu orang tua bayi yang mengaku anaknya diculik orang tak dikenal. 6 bayi usia 1 hingga 6 bulan sudah diamankan petugas dan kini berada di Mapolda Jabar. Kita mengamankan 12 tersangka, di mana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen. Kemudian 1 orang juga kita amankan dari Tangerang hari lalu. Polda Jabar akan mengembangkan kasus penjual bayi lintas negara, termasuk berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang anggota polisi mengalami luka bacok saat membubarkan kawanan geng motor yang hendak melakukan tawuran di Kabupaten Majalengka. 10 remaja anggota geng motor ditangkap, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 10 remaja ini tak berkutik saat diamankan petugas. Mereka ditangkap anggota TNI AU Lanut Sukani serta anggota Polsek Ligung Polres Majalengka lantaran hendak melakukan tawuran menggunakan senjata tajam pada Sabtu 12 Juli dini hari. Akibat perbuatan mereka, 1 orang anggota Polsek Ligung bernama Aibda Darussalam mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian tangan kiri. Kejadian bermula saat korban bersama anggota Polsek Ligung lainnya berupaya membubarkan kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Sumberjaya. Namun saat dibubarkan, salah satu anggota geng motor justru mengayunkan celuritnya ke arah korban. Akibat luka bacok tersebut, korban mendapat 21 jahitan dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Majalengka. Dari 10 remaja yang diamankan, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penyerangan terhadap petugas. Para pelaku mengaku kesal lantaran rencana tawuran gagal sehingga meluapkan kekesalannya dengan berulah di sepanjang jalan. Kedua kelompok ini akan melakukan tawuran di perbatasan Sumberjaya, Majalengka, dan Cirebon. Namun karena kalah jumlah, mereka kembali lagi. Nah, ketika kembali ke wilayah Majalengka, mereka melakukan aksi-aksi onar, mengayunkan senjata tajam sehingga masyarakat resah, melaporkan ke Polsek. Aparat dari Polsek, Sat Sabara, dibantu dari Lanut, personil dari Lanut bersama masyarakat membubarkan dari kelompok ini. Dapat kami amankan 10 orang, termasuk yang melukai petugas kami, anggota Polsek kami. Sudah kami tetapkan tersangka 4 orang. Polisi menyita barang bukti 3 buah senjata tajam yang dipakai untuk membacok korban, 5 unit sepeda motor, serta atribut geng motor. 3 pelaku terancam hukuman penjara paling lama 9 tahun, sementara 1 orang pelaku yang masih di bawah umur dalam proses pra-peradilan anak. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.